Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Monggo, sekarang duduk, Mbak Devi. Nah, Terima kasih. gimana kabarnya Mbak Devi hari ini? Baik, Baik, kan itu dari mana nih? studi nanti. Kasih ganti. Iya, Ganti yang mana itu kan ada 3 di sekolahnya. kadang yang tengah. Yang tengah yang busuk itu. Iya. Oh. Iya. Ya busuk yang kanan kan Bu Eni, yang kiri kan Bunda. Nggak tahu Yang namanya. busuk. Nah, kalau liburan kemarin kemana nih? Ke Bali. Ke Bali. Iya. Sama keluarga. Iya. Ke mana aja Balinya itu? Ke Pandawa, ke Panglipuran, Melasti. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Kayak seru ya. Seru banget. Pak jika pengenlah ke sana ya mungkin bulan depan kalau ada rezeki ya. Sama siapa Pak? Ya sama keluarga sama istri. Jadi ini ya Mbak Devi ya. Sebelumnya Mbak Devi sudah tahu maksud dan tujuan Bapak memanggil sampai ke sini. Belum Pak. Apakah saya melakukan pelanggaran? Tidak ya Mbak Devi. Jadi gini, bulan kemarin kan Bapak kan membagikan angket di kelas sampean ya. Masih ingat toh? Nah, setelah Bapak susun semua dari absen 1 sampai absen terakhir, saya melihat Mbak Devi ini berpermasalahan di pernyataan nomor 5, yaitu tentang penurunan nilai. Begitu. Nah, setelah itu saya susun lagi, saya evaluasi, saya tanyakan kepada Bu Emi selaku wali kelas sampean, dan saya lihat rapor sampean, ternyata benar Mbak Devi ini mengalami penurunan nilai yang cukup drastis. Nah, dulunya itu Mbak Devi dapat daripada dulu 70 menjadi 50 sampai 65 begitu. Iya Pak. Sebelumnya santai saja Mbak Devi ya, anggap saja Bapak sebagai teman atau orang tuanya sama. Jadi untuk melakukan proses konseling kita bisa santai. Sebenarnya sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, baru kali ini. Ini yang sudah lama? Iya. Oke, jadi ini ya Mbak Devi ya, dalam proses konseling ya, proses konseling itu adalah perentasan atau penyelesaian masalah yang dimana Bapak di sini hanya sebagai fasilitator. Artinya apa? Artinya semua keputusan nanti itu ada di tangan sama di Pak Anies Baswedan. Jadi proses konseling ini ada asas-asas, biasanya ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Artinya silakan sampean bercerita asas suka sampean, Bapak akan menjaga privasi atas masalah Anda. Jadi santai saja begitu. Paham? Oke, bisa diceritakan Mbak Devi kenapa kira kok bisa mengalami penurunan nilai? Apakah ada permasalahan? Sedikit. Saya sering merasa overthinking karena setiap saya ingin mengerjakan ujian itu saya merasa saya kurang pandai dibandingkan teman-teman yang lain. Oh, berarti Mbak Devi ini overthinking terkait apa? Ujian tadi ya? Iya. Sehingga Mbak Devi menjadi apa? Kepikiran yang berlebihan yang mengakibatkan nilainya Mbak Devi ini mengalami penurunan begitu. Apakah benar? Seperti itu. Oke, jadi apakah Mbak Devi memikirkan dampak-dampak dari apa ujian itu? Apakah seperti contoh Mbak Devi memiliki pemikiran kayak ketika saya tidak mendapatkan nilai yang bagus, tentu saya akan dijauhi teman saya akan mendapatkan nilai yang jelek, saya tidak akan masuk universitas pilihan saya. Apakah Mbak Devi Lebih ke yang takut tidak masuk ke universitas pilihan saya sih. takut tidak masuk universitas? Oke. Jadi Bapak simpulkan di sini Mbak Devi ini apa mengalami overthinking ya, membuat yang berlebihan atau berpikiran berlebihan terkait ujian yang akan datang. Iya. Nah, dan Mbak Devi ini memikirkan hal-hal yang negatif, dampak-dampak negatif dari ketidaklancarannya Mbak Devi ini menghadapi ujian, betul? Iya. Oke, jadi begini, kira-kira ketika Anda mengalami overthinking seperti itu, apakah Mbak Devi ini kadang kala menenangkan diri Mbak Devi atau ada cara-cara tersendiri untuk mengatasi seperti itu? Ada. Apa kira-kira Mbak Devi? Saya mencoba menenangkan diri saya sendiri. Oke Mbak Devi, jadi dengan menenangkan diri sendiri ya? Iya. Oke, misalnya ini ada sebuah trik ya dari Bapak ya terkait cara untuk apa, menenangkan diri kita. Sebelumnya Bapak ingin tanya ya, ketika sambil menenangkan diri sambil sendiri
seperti itu. Apakah cara itu berhasil Mbak Devi? Kadang berhasil, kadang juga tidak. Karena tidak. Ya. Jadi ini ada sebuah tips atau cara ya yang Bapak peroleh untuk bagaimana kita bisa meyakinkan kepada diri kita untuk kita itu agar lebih yakin terkait ujian kita, agar kita itu menjadi lebih tenang dan lebih rileks. Ini ada sebuah buku dan sebuah pulpen. Silakan Mbak Devi tuliskan sebuah kalimat atau kata-kata yang membangkitkan semangat keyakinan sampean untuk menghadapi ujian. Monggo. Sudah Pak. Nah, dari kalian semua akan baik-baik saja. Saya yakin saya bisa. Betul. Betul. Silakan Mbak Devi bersandar di kursi. Bersandar selain mungkin. Ini ada apa ya? Pasti ingat apa kalimat yang Mbak Devi tulis? Masih. Oke, silakan bersandar santai, relax. Silakan tutup mata. Katakan baik-baik, katakan dengan serius kalimat yang Anda tulis, bahwasanya sampai pasti akan bisa menghadapi ujian yang akan datang dan semua akan berjalan dengan lancar. Ini dikatakan secara langsung atau di dalam hati aja Pak? Silakan dikatakan di dalam hati. Yang penting yakin dengan yakin. Iya. Sudah Pak. Ya, gimana rasanya? Apakah ada perubahan dan Mbak bisa lebih rileks ataukah sama saja? Sedikit ada perubahan. Saya merasa lebih rileks. Lebih rileks. Oke. Iya. Jadi ini ada sebuah cara lupa ya, silakan dilakukan di rumah sebanyak ya 1 kali, 2 kali sampai 3 kali ya. Ketika Anda akan mengalami kayak ketika sampai di rumah ya, sampai belajar terus sampai pikiran ujian, silakan dilakukan dengan cara ini ya. Dengan cara mencoba mata seperti tadi. Oke. Nah, oke, bagaimana rasanya? Sudah lebih baik? Ya, saya merasa lebih baik dari sebelum saya kesini tadi. Sudah lebih baik dari ke sini. Ya. Oke. Jadi untuk menghadapi ujian yang akan datang itu tidak perlu kita overthinking. Sebisa mungkin kita harus meyakinkan pada diri kita bahwasanya kita harus Bisa. Oke. Harus semangat. Harus semangat dan harus bisa. Ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan overthinking begitu. Oke. Oke. Silakan Mbak Devi dipraktikkan di rumah ya cara ini. Ya. Semoga saja trik yang Mbak berikan yang kita sudah lakukan bersama bisa menyelesaikan masalah kita. Ini waktu Bapak yang harus dilatih dan mau ada rapat di kantor sama kepala sekolah Ya. terkait ya menyusun program yang Bapak buat kemarin akan itu. Jadi kita adakan konseling tindak lanjut pada minggu depan ya. Ya. Tepatnya di hari Selasa atau hari Rabu gitu ya. Bapak tanya sebuah dulu. Oke. Oke. Di apa? Dinaikkan di rumah. Semoga saja di proses tindak lanjut seperti ini bisa lebih yakin dengan kita tidak lagi. Amin. Oke, kalau begitu mohon maaf Bapak mau rapat dulu ya. Silakan Mbak Devi melanjutkan ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Ini pelajarannya siapa? Pelajarannya Pak Miftah. Pak Miftah apa? Mengajar apa Pak Miftah itu? Filsafat. Filsafat. Menarik Pak itu ya. Banget. Oke, kalau begitu ini sudah mau masuk ini silakan. Terima kasih Pak. Permisi. Nah, terima kasih.